Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Rafi Atala dengan NRP 50262510085 dari kelas E Pemrograman Dasar Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan small project yang telah saya lakukan, yaitu aplikasi game Tic-Tac-Toe menggunakan Java Swing GUI dengan fitur login, statistik permainan, dan top 5 scorers yang tersimpan di database MySQL. Langsung saja kita mulai. Nah, aplikasi ini itu adalah game Tic-Tac-Toe yang berbasis Java Swing. Fitur-fitur yang ada di aplikasi ini itu antara lain, pertama ada login yang dimana pengguna itu harus login menggunakan username dan password yang tersimpan di database masing-masing. Lalu yang kedua ada game, yaitu pengguna itu bisa bermain tic-tac-toe melawan komputer, di mana pemain nanti akan menggunakan simbol X dan komputer menggunakan simbol bulat. Lalu yang ketiga ada tampilan statistik, di mana setiap hasil game baik menang, kalah, ataupun seri itu akan langsung tercatat dan tersimpan ke dalam database. Lalu yang keempat ada top 5 scores, di mana nanti aplikasi itu juga akan menampilkan 5 pemain dengan skor tertinggi yang diambil langsung dari database dan ditampilkan menggunakan Gtable. Nah, semua fitur ini nanti akan berjalan dalam satu aplikasi Java Swing yang terdiri dari beberapa kelas terpisah. Berikutnya kita masuk ke database yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan MySQL, lebih tepatnya MySQL Workbench. Dengan nama database itu adalah Game Project, yang dimana di database Game Project ini ada satu tabel yang bernama Table Players. Nah, di Table Players ini dia memuat beberapa kolom. Yang pertama ada kolom ID, yang dimana dia ini berperan sebagai primary key dan juga nanti dia auto increment. Lalu kolom yang kedua dia username, yaitu nama pengguna dan juga dia sifatnya unik seperti itu. Lalu kolom ketiga ada password, yang dimana password ini menampilkan password dari masing-masing pengguna. Lalu ada kolom wins, lose, dan draws, yang dimana masing-masing ini nanti akan menampilkan jumlah kemenangan, jumlah kekalahan, dan juga jumlah hasil seri dari masing-masing pemain. Lalu kolom terakhir ada kolom skor, yang dimana kolom ini nantinya akan menampilkan total skor yang diperoleh oleh masing-masing pemain. Nah, tabel ini menyimpan sekaligus data login dan juga statistik permainan, sehingga tidak perlu tabel tambahan yang ada di database ini. Nah, untuk membuat database ini, kita cukup menjalankan file schema.sql yang ada di dalam folder database yang ada di repository yang akan saya cantumkan nanti. Berikutnya kita akan langsung demonstrasi GUI. Akan saya run di sini. Oke, ini adalah login window, di mana ini adalah window pertama yang akan muncul saat aplikasi dijalankan. Nanti pengguna itu akan memasukkan username dan juga password yang mereka miliki, lalu klik tombol login. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan user student path. Nah, seperti yang kita tahu tadi, password dari student path itu adalah 12345. Di sini saya akan mencoba terlebih dahulu menggunakan password yang salah, yaitu 1234. Nah, harusnya ketika saya menekan tombol login, akan muncul pesan bahwa login tidak valid atau login tidak bisa karena username atau password salah. Sekarang langsung kita coba. Nah, login gagal, username atau password salah. Sekarang kita langsung saja coba dengan memasukkan password yang benar, yaitu 12345, yang dimana harusnya berhasil.
Sukses login berhasil, selamat datang student Pak. Nah, window berikutnya itu adalah window di main menu, yang dimana ketika pengguna itu sudah berhasil login dengan akun masing-masing, akan muncul window main menu seperti itu. Nah, di sini akan ada 4 opsi pilihan. Yang pertama ada opsi mulai game, lalu opsi untuk melihat statistik, opsi untuk melihat top 5 scores, dan juga opsi untuk keluar, seperti itu. Untuk kita coba di opsi yang pertama, yaitu opsi untuk mulai game, yang dimana ya ini kita akan langsung bermain tic-tac-toe dengan komputer. Sekarang saya akan coba bermain. Nah, kita sudah selesai bermain dengan memenangkan pertandingan dengan komputer, seperti itu. Lalu untuk opsi kedua yaitu melihat statistik, kita tinggal pencet saja, nanti akan muncul nama username kita, student 4, lalu ada jumlah kemenangan kita, jumlah kekalahan kita, dan jumlah hasil seri kita. Lalu ada total game dan juga total skor yang kita peroleh. Lalu opsi yang terakhir ada top 5 scores, yang dimana ini nanti akan menampilkan 5 pengguna yang akan diurutkan sesuai dengan jumlah skor yang telah mereka dapatkan. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan langsung ke code explanation. Yang pertama kita masuk di kelas main terlebih dahulu. Nah, di kelas main ini adalah titik awal dari program small project tic-tac-toe ini. Yang dimana saat dijalankan, kelas ini nantinya akan memanggil login frame menggunakan swing utilities. Invoke later agar GUI berjalan di thread yang benar. Tidak ada logika lain di sini. Nah, tugasnya itu hanya untuk membuka login window seperti itu. Lalu kita ke database manager, kelas database manager yang dimana kelas ini nantinya akan bertanggung jawab untuk melakukan koneksi dengan database MySQL. Nah, di sini ada 3 hal yang saya lengkapi, yaitu ada URL database, username, dan juga password. URL ini saya set ke link yang tercantum seperti ini, sesuai dengan nama database yang saya buat di MySQL Workbench, seperti itu. Username saya isi root dan juga password saya kosongkan sesuai konfigurasi MySQL di perangkat lokal saya. Nah, metode getConnection ini fungsinya untuk mengembalikan objek connection yang akan digunakan oleh kelas lain untuk query ke database. Lalu kita ke kelas berikutnya, yaitu player.java, yang dimana kelas ini itu adalah kelas model. Tugasnya itu hanya untuk menyimpan data pemain. Di dalamnya ada field ID, lalu ada username, ada wins, ada loses, ada draws, dan juga ada score, beserta constructor dan getter untuk masing-masing field. Nah, kelas ini tidak punya logika apapun, hanya tempat untuk menyimpan data. Seperti itu. Lalu di kelas berikutnya ada playerservice.java, di mana kelas ini nantinya akan menangani semua operasi database yang berhubungan dengan pemain. Ada 4 metode yang saya kerjakan di sini. Yang pertama ada metode login. Nah, metode ini akan menerima username dan password lalu menjalankan query select ke tabel players. Nah, jika data ditemukan, metode ini nantinya akan mengembalikan objek player. Jika tidak ditemukan, metode mengembalikan null dan login frame akan menampilkan pesan error. Lalu metode kedua ada metode untuk update statistik, yang dimana metode ini itu dipanggil setelah setiap game selesai. Parameternya adalah object player dan string result berisi win, lose, atau draw. Kalau win, kolom wins dan skor bertambah, skor naik 10. Kalau draw, kolom draws bertambah dan skor naik 3. Kalau lose, hanya kolom lose yang bertambah, skor tidak berubah. Nah, query update ini dijalankan menggunakan prepared statement untuk keamanan dan menghindari SQL injection. Lalu metode ketiga adalah get player by ID, yang dimana metode ini itu digunakan untuk
merefresh data pemain dari database setelah game selesai supaya statistik yang ditampilkan itu selalu up to date. Metode yang keempat ada metode get top 5 scorers, yang dimana metode ini itu menjalankan query select dengan order by score, dimana ordernya ini descendant, with descendant dan juga limit 5, lalu mengembalikan array list berisi player. Nah, data ini yang kemudian itu ditampilkan di top scorers frame seperti itu. Kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu gamelogic.java, yang dimana kelas ini nantinya akan menangani semua logika permainan yang ada di permainan tic-tac-toe. Nah, kelas ini tidak ada hubungannya dengan GUI, murni hanya logika saja. Pertama-tama, board itu disimpan sebagai array char berukuran 9, mewakili 9 sel dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Nah, lalu ada metode pertama, yaitu make move, di mana metode ini nantinya akan menerima index cell dan simbol karakter. Sebelum mengisi, itu nanti akan dicek dulu apakah indeksnya valid atau tidak, dan apakah selnya masih kosong atau tidak. Jika valid, simbol ditulis ke board dan metode mengembalikan true. Jika tidak valid, metode mengembalikan false. Lalu metode berikutnya ada check winner, yang dimana metode ini akan mengecek semua kemungkinan pola menang, yaitu 3 baris, 3 kolom, dan juga 2 diagonal. Total ada 8 pola. Nah, jika salah satu pola terpenuhi oleh simbol yang sama, metode akan mengembalikan true. Lalu ada metode lagi, yaitu metode draw, di mana mengecek apakah semua sel itu sudah terisi. Nah, jika ternyata tidak ada sel kosong dan juga tidak ada pemenang yang muncul, berarti hasilnya adalah seri. Lalu untuk metode yang keempat, yaitu computer move, di mana metode ini itu mengumpulkan semua indeks sel yang masih kosong, lalu memilih satu secara acak menggunakan random. Nah, setelah itu simbol bulat atau O itu langsung ditulis ke board dan metode mengembalikan indeks yang dipilih. Kita ke kelas berikutnya, yaitu loginframe.java, yang dimana kelas ini itu adalah GUI window pertama yang akan dilihat oleh pengguna. Di sini saya melengkapi event handler untuk tombol login. Nah, saat tombol diklik, program itu akan mengambil teks dari txt username dan password dari txt password, lalu memanggil player service.login dengan kedua nilai tersebut. Jika hasilnya tidak nol, login itu berhasil, dan program akan menampilkan pesan selamat datang, membuka main menu frame, dan juga menutup login frame. Jika hasilnya ternyata adalah nol, maka login gagal dan juga program menampilkan G-option pane dengan pesan error. Kelas berikutnya ada main menu frame, yang dimana ini adalah menu utama setelah kita berhasil login. Di sini saya melengkapi 4 action listener untuk 4 tombol. Tombol mulai game, membuka game frame dan menutup main menu frame. Tombol statistik, saya membuka statistik frames. Tombol top 5 scorers, membuka top scorers frame. Dan juga tombol keluar memanggil system exit untuk menutup aplikasi. Lalu kelas berikutnya ada gameframe.java, yang dimana kelas ini itu adalah window tempat permainan berlangsung. Nah, ada 9 J button yang mewakili cell board, plus J label untuk status permainan. Nah, di sini metode pertama yaitu ada metode handle player move, ya, yang dipanggil setiap kali pemain itu klik cell. Nah, pertama dicek apakah game itu sudah selesai. Jika ya, langsung return, lalu memanggil gamelogic.makeMove dengan simbol X. Jika move tidak valid, nanti akan menampilkan pesan error dan return. Nah, jika valid,
text button itu diubah menjadi X dan warnanya biru. Nah, setelah itu dicek apakah pemain itu menang menggunakan check winner X. Jika menang, memanggil finish game dengan parameter win. Nah, jika belum menang, dicek apakah draw menggunakan is draw. Nah, jika draw, dia memanggil finish game dengan parameter draw. Nah, jika belum keduanya, giliran komputer, komputer move dipanggil dan tombol yang dipilih komputer diubah teksnya menjadi 0 dengan warna merah. Nah, setelah komputer jalan, dicek lagi apakah komputer menang. Nah, jika menang, memanggil finish game dengan parameter lose. Jika belum, dicek draw lagi. Lalu metode berikutnya ada metode untuk finish game, yang dimana metode ini akan menerima hasil game sebagai string. Metode ini juga menonaktifkan semua tombol board, memanggil player service.update statistics untuk menyimpan hasil ke database, menampilkan dialog hasil game, lalu merefresh data player dari database sebelum membuka main menu frame. Lalu kita ke kelas berikutnya, yaitu statistik frame, yang dimana kelas ini akan menampilkan statistik personal pemain. Nah, yang saya kerjakan di sini itu adalah memanggil get player by ID untuk mendapatkan data terbaru dari database, lalu menampilkan username, wins, loses, draws, total game, dan score menggunakan JLabel. Lalu ada kelas yang terakhir, yaitu top scorers frame, yang dimana kelas ini menampilkan 5 pemain teratas. Nah, yang saya kerjakan adalah memanggil get top 5 scores dari player service untuk mendapatkan data dari database. Lalu setiap player dalam list itu nanti akan dimasukkan ke default table model dengan kolom rank, username, menang, kalah, seri, dan score. Nah, table model ini kemudian dimasukkan ke JTable dan ditampilkan di dalam G-Scroll pane. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang kode yang saya kerjakan. Nah, demikian mungkin demonstrasi dan penjelasan dari small project tic-tac-toe saya. Untuk source code lengkap beserta file SQL dan README itu bisa diakses di link repository GitHub yang akan saya cantumkan di deskripsi video. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.